Assalamualaikum ATT, selamat datang di Anakos Minim Budget. Semua ada, semua bisa. Nah, gimana sih caranya biar cepet dapat panggilan kerja? Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips, aku mau berbagi cara gimana caranya biar lamaran kita tuh tembus dan kita tuh dapat panggilan kerja sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Nah, jadi tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat untuk kasih tips ataupun hal-hal lainnya untuk ATT di rumah. Nah, sebelumnya ATT di sini aku nggak bermaksud buat menggurui ATT di rumah. Aku benar-benar pengen sharing, aku pengen berbagi sesuai sama pengalaman aku. Kok bisa sih aku cepet dapat panggilan kerja gitu selama aku kerja di perantauan, dan aku nggak pernah nganggur lama, nggak pernah nganggur lebih dari 1 bulan. Aku pengen kasih tips, kasih cara gimana caranya biar lamaran kita tuh tembus, lamaran kita tuh dibuka, dibaca sama HRD gitu. Tapi balik lagi ya, rezeki itu udah ada yang ngatur, kita nggak bisa jadiin video ini tuh sebagai patokan bahwa setelah ngelakuin ini tuh pasti lamaran kita bakal tembus. Yang penting kita berusaha, kita yakin, kita berdoa sama Allah, kita minta, pasti rezeki itu nggak akan ketuker. Dan kalau misalnya udah rezekinya mau lamaran ATT yang udah setahun lalu pun pasti akan dipanggil gitu. Jadi buat klaim aja bahwa di sini aku nggak bermaksud buat menggurui gitu ya. Nah, jangan salpok sama si jepitan rambut ini karena aku nggak punya clip on atau mic clip on buat biar lebih jelas gitu suaranya. Jadi ya udahlah seadanya aja. Yang penting kan apa yang aku sampaikan buat ATT gitu. Jadi di sini aku punya 2 cara yang udah aku terapkan, aku aplikasikan di diri aku biar aku cepat dapat panggilan kerja. Sebenarnya ada 3 cara. Yang dua cara ini tuh cara secara manusianya gitu. Dan yang satu ini tuh cara ya hubungan kita sama yang di atas lah. Kita pengen rezeki nih, masa sih kita diem-diem baik gitu kan, nggak minta sama yang punya rezekinya gitu ya. Kita harus lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Cuman di sini aku bakal lebih fokus gimana caranya biar lamaran kita tembus, biar lamaran kita tuh dilihat sama HRD, dilirik sama HRD gitu, sama personalia, biar seenggaknya lah yang penting ada panggilan kerja nih. Nanti tahap kesananya interviewnya atau psikotesnya lulus atau enggak, yang penting lamaran kita tembus dulu gitu. Pokoknya jangan berhenti buat berusaha dan berdoa ya biar cepet dapat panggilan kerja gitu. Langsung aja. Yang pertama itu aku tuh dulu cari-cari tahu gitu, karena aku emang dari lulus sekolah tahun 2016 itu emang pengen cepet-cepet kerja. Pokoknya mau jauh mau dekat aku harus kerja, karena aku gak mau membebani orang tua lagi dengan biaya sekolah yang udah banyak banget gitu. Aku langsung cari-cari, dulu aku gak punya HP, belum punya HP. Terus aku ke warnet, aku daftar di IG gitu, bikin akun IG. Katanya di situ dengar-dengar kata teman-teman tuh di situ tuh banyak tuh itu apa namanya IG tuh cari IG info lowongan kerja, akun kayak gitu kan. Terus kayak aku tuh kayak gak langsung percaya gitu aja. Terus dan sampai akhirnya singkat cerita aku tuh nemu satu akun yang mana akun ini tuh benar-benar nge-share info lowongan kerja, tapi dia tuh lewat IG. Nanti dia tuh bakal ngarahin ke websitenya dia bahwa di situ tuh alamat perusahaan ini lagi buka lowongan ini, alamat emailnya ini, atau ini alamat kantornya ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang emang via pos ataupun via email. Langsung aja di sini aku nanti bakal kasih cuplikannya sama ATT IG, nama IG-nya apa, terus aku bakal jelasin sedikit di situ. Nah, di sini langsung aja aku cari akun Instagramnya, namanya tuh Buka Jobs. Jangan lupa ya follow IG aku juga, ATT Nofrisa Izmi. Cari aja nama akunnya tuh Buka Jobs. Nah, ini udah ketemu. ATT langsung aja mampir ke IG-nya, di follow, dilihat-lihat loker-lokernya. Di bio-nya juga dicantumin websitenya mereka. Lihat kan ini IG-nya tuh, feed-nya tuh isinya loker-loker semua. Bener-bener bermanfaat banget akun ini buat kita para pencaker yang udah lama mencari jawaban atas semua ini gitu. Pokoknya pantengin aja tuh, ada highlightnya juga. Di story-nya tuh biasanya suka dicantumin tautan atau kayak semodel swipe up gitu buat langsung ke websitenya biar si lokernya tuh infonya lebih jelas lagi gitu.
Nah, setelah ATT lihat tadi kan gimana IG-nya, terus informasinya kayak gimana, pokoknya ATT tuh ikutin aja apa yang disuruh sama yang buat lowongannya. Misalnya harus ngumpulin berkasnya ini ikutin aja. Terus sesuai instruksi aja, kalau dia mintanya via pos ya kirim aja via pos. Terus kalau misalnya dia mintanya via email ya ikutin aja via email. Terus tipsnya juga nih, jangan cuman ke salah satu aja tapi ke semuanya. Mau itu passion teteh tuh misalnya teteh tuh misalnya di teknik tapi ternyata itu lowongannya masak misalnya gitu ya, kan kita nggak tahu ya jalan hidup kita tuh seperti apa gitu. Jadi jangan membatasi diri bahwa aku kemampuannya di teknik, ya udah aku fokus cari apapun tentang teknik, pekerjaan apapun tentang teknik. Bukan jangan membatasi diri, kita nggak tahu kan, kalau nggak dicoba ya siapa tahu gitu bahwa itu tuh bakal jadi passion kita nantinya gitu. Pokoknya jangan menutup diri, pede aja gitu bahwa ya nanti pastilah bakal dipanggil apa gimana gitu ya. Bismillah aja, semoga rezekinya. Terus apa namanya, buat CV itu semenarik mungkin, udah banyak kok tutorialnya di YouTube. Coba Teteh tuh cari gimana sih cara bikin CV, gimana sih cara bikin lamaran lewat email, yang mana si filenya harus dikompres biar lebih kecil. Pokoknya banyak tutorialnya di channel-channel YouTube lain, coba Teteh lihat aja. Cuman aku di sini cuman mau kasih rekomendasi akun Instagram yang emang bener-bener real gitu. Aku dapat panggilan kerja tembus bukan banyak banget, maksudnya sesuai aku mau kesini nih, aku suka sama PT ini, aku cari-cari tahu dulu ya aku lamar. Dan juga tipsnya nih, kalau misalnya si akun Instagramnya tuh ngasih tahu nih lowongannya dari PTA misalnya, kita juga harus, jangan males, kita harus cari informasi tentang PTA. Oh alamatnya di sini, oh PT ini berproduksi tentang ini, oh PT ini tuh dibangun tahun segini, sejarahnya kayak gini. Kita harus cari tahu biar memastikan bahwa ini benar-benar PT ini berproduksi, bener ada gitu, bukan cuma sekedar penipuan aja gitu. Terus yang kedua, aku bisa cepet dapat kerja itu dari BKK. Kalau ATT yang belum tahu tentang BKK, apa sih BKK itu? Jadi kayak kita tuh ikut tes atau ujian yang digelar sama perusahaan yang bekerja sama sekolah. Jadi itu tuh kalau nggak salah untuk usianya maksimal 25 tahun deh. Kalau pas tahun aku itu tahun dari 2016 sampai sekarang pun 2021 kayaknya maksimal 25 tahun. Terus di situ tuh banyak banget perusahaan yang berkolaborasi atau kerjasama sama sekolah-sekolah gitu. Kayak misalnya aku dulu ikut BKK YPIA atau YPI cabang Tambun misalnya, atau BKK SMK Dinamika Pembangunan 1. Di situ nanti aku tuh nyarinya di Facebook. Jadi di situ tuh bakal si sekolah tuh kayak punya akun Facebook gitu. Terus kayak kalau misalnya ada perusahaan yang mau ngadain tes, ngadain ujian, dia tuh bakal nge-share di laman Facebooknya, di story-nya ataupun di berandanya. Kita tuh harus gercep aja, harus gak setiap saat lah kalau bisa gitu ngecek, oh ini sekolah ini udah ada update belum nih buat bisa ikut tes entah dari PT mana-mana, ya ikutan aja gitu. Terus kalau nggak salah tuh bayar 25.000 buat bisa ikutan itu tuh. Ini aku mau tunjukin salah satu contoh laman Facebook dari BKK sekolah yang Tambun atau apa ya, pokoknya nanti deh aku tunjukin ya. Nah ini untuk BKK-nya aku carinya lewat akun Facebook, karena emang kebanyakan mereka tuh share lokernya tuh di akun Facebook mereka, di story mereka atau di beranda mereka gitu. Ini contohnya BKK YPI Al-Falah Ujung Menteng. Banyak banget loker di sini, coba diikutin aja, dilihat, dicari tahu sama ATT, siapa tahu ada rezekinya. Terus aku juga mau cari ini di SMK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 kalau nggak salah di daerah Penggilingan. Ini cuma salah satu contoh ya, pokoknya masih banyak banget BKK lainnya, BKK Tambun, BKK manapun itu pokoknya. Nah ini juga banyak banget lokernya, dilihat aja siapa tahu ada rezekinya di sini, dicoba-coba aja, mudah-mudahan bisa tembus lamarannya karena insya Allah up to date. Nah jadi gitu ATT, kalau misalnya BKK itu kayak gitu, jadi si perusahaan itu bekerja sama si sekolahan, pasti banyak kan di sekolah ATT juga, apalagi kalau SMK pasti banyak banget di SMK tuh kalau menjelang kelulusan itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang mau bikin tes atau bikin lowongan kerja gitu di sekolah-sekolahnya. Kayak jadi kita tuh sebelum lulus tuh udah ditawarin kerja gitu, kayak gitu.
gitu. Tapi kalau BKK yang aku ikutin ini tuh gak harus dari lulusan sekolahnya itu, dari manapun bisa, dari daerah manapun bisa, dan usianya tuh maksimal 25 tahun. Dan emang kebanyakan kan kerja di kawasan industri itu kalau misalnya kita belum beruntung ya pasti sistemnya ya sistem kontrak lagi 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, entah berapapun itu pasti sistemnya kontrak gitu. Kecuali kalau memang perusahaannya bagus, semua perusahaan bagus gitu. Kecuali kalau emang kitanya mungkin lebih beruntung bisa menjadi karyawan tetap gitu. Makanya cuman itu aja tips atau saran dari aku cuman 2 itu dari IG buka jobs itu namanya ATT. Follow aja Instagramnya, terus pantengin story-storynya. Terus kalau misalnya udah dipantengin nih storynya, kita jangan diam, kita action, kita gerak gitu, langsung dilakuin. Oh lagi buka nih di saat kita tahu lowongan itu ada, beribu-ribu orang tuh juga tahu bahwa lowongan itu tuh ada gitu. Di saat orang lain udah mulai gerak, teteh masih lihat storynya, oh ada, scroll itu saingan kita tuh banyak bos di luar sana. Jadi jangan cuman berdiam diri gitu. Jadi harus semangat, harus berusaha. Pokoknya setelah nonton video ini cepetan cari tahu di channel YouTube lain cara bikin lamaran via email, ngompres filenya, bikin PDF ini itu segala, bikin lamaran via pos kayak gimana, atau mau aku bikinin videonya. Tapi aku gaptek sih soal teknologi kalau misalnya yang lewat email, karena aku pun nyuruh orang gitu. Pasti sekarang banyak kok jasanya gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Mudah-mudahan ya setelah ATT tahu akun IG-nya, setelah ATT tahu BKK mana-mananya, mudah-mudahan ATT cepet dapat kerja, cepet dapat panggilan kerja, dan jangan patah semangat. Apalah bermodal sedikit buat ngelamar kerja, asalkan jangan ikut-ikutan calo gitulah. Kalau misalnya mau masuk kerja bayar ini bayar itu, kan kita mau cari uang, bukan mau keluarkan uang gitu ya. Apalagi calo tuh bukan uang sedikit, uang itu banyak gitu. Dan jadi kita rugi di awal lah kalau kayak gitu. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan sukses semuanya, berhasil. Semangat untuk anak rantau, anak kos yang cari kerja kesana kesini, mungkin masih ada yang numpang di perantauan sama teman kosnya misalnya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe, dan juga share sama teman-teman ATT. Mudah-mudahan channel YouTube aku bisa berkembang dan ngasih informasi yang bermanfaat buat ATT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.